Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pertemuan yang keempat, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan sekarang kakak akan menyampaikan membahas tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW juga di Mekah. Yang pertama, dakwah Rasulullah secara rahasia, sirriyah. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad menggunakan dakwah sirriyah dalam penyebaran Islam. Nabi Muhammad melakukan dakwah sirri bukan karena takut, melainkan itu adalah strategi dakwah oleh Nabi, di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat, sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat, dan status kota Makkah pada saat itu sebagai pusat agama bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan tiang sandaran bagi berhala dan patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah sirri dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Seperti halnya Nabi berdakwah bukan seperti di pengajian, di majelis, tetapi Nabi berdakwah itu mendatangi dari rumah ke rumah. Karena strategi ini memang memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara Nabi dan pengikut beliau. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah sirriyah ini selama 3 tahun lamanya. Pertama-tama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad; Zaid bin Haritsah bin Syarahil; Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi; Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam, Abu Bakar bersemangat dan berdakwah mengajak orang-orang masuk Islam. Karakter Abu Bakar ini terkenal sebagai sosok laki-laki yang lembut, disenangi, dan berbudi baik. Para tokoh kaumnya selalu mengunjunginya dan sudah tidak asing dengan kepribadiannya karena kecerdasan, kesuksesan, dan berbisnis dan pergaulannya yang luas. Melalui dakwah beliau, beberapa sahabat masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Umawi, Az-Zubair bin Al-Awam, Al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah At-Timi. Kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah Al-Habasyi, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah yang berasal dari suku Bani Haris dan Fir, Abu Salamah bin Abdul As, dan lain-lain. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan kafir Quraisy, karena pada saat itu apabila ada yang masuk Islam ketahuan oleh orang kafir Quraisy, maka akan disiksa. Mereka tidak terima dengan agama Islam. Selain diuji oleh faktor eksternal,
keimanan mereka diuji oleh faktor internal pula, yaitu ajaran-ajaran yang diterima Nabi bertentangan dengan kondisi yang ada dan di luar kemampuan otak manusia. Seperti peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa perjalanan Nabi ini dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan diteruskan ke Sidratul Muntaha dalam satu hari. Peristiwa yang tidak mungkin dilakukan pada waktu itu, di mana kondisi fasilitas transportasi masih menggunakan unta dan kuda. Abu Bakar merupakan sahabat pertama yang mempercayai peristiwa tersebut, sehingga Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Beliau mempercayai apapun yang diucapkan yang diucapkan dan disampaikan oleh Nabi. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapat perintah menegaskan sholat 5 waktu. Menurut Ibnu Hajar, perintah sholat termasuk wahyu pertama. Ibnu Hajar berkata, "Kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-Isra'i yusalli qat'an wa kadzalika ashabihi, walakin ikhtalafu hal farada syai'un qabla shalawatil khamsi min as-salawati am la faqila innal farda kanat salatu qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Artinya, sebelum terjadinya Isra, beliau sallallahu alaihi wasallam secara qat'i pernah melakukan sholat. Demikian pula dengan para sahabat, akan tetapi yang diperselisihkan apakah ada sholat lain yang telah diwajibkan sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu ataukah tidak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang telah diwajibkan itu adalah sholat sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personal, namun beritanya sudah kedengaran oleh kaum Quraisy. Hanya saja mereka belum mempermasalahkannya karena Nabi Muhammad belum menentang agama dan Tuhan mereka, sehingga Nabi Muhammad dapat membangun jamaah mukminin berlandaskan ukhuwah, persaudaraan, dan ta'awun, solidaritas. Kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan kaum Quraisy dan menyerang berhala-berhala mereka. Yaitu selanjutnya dakwah jahr. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad pun mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thalib lah yang tidak menentang. Padahal Abu Thalib ini bukan juga mengikut, tetapi beliau tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tapi dia mendukung dakwah Rasulullah dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib serta melindungi dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Selanjutnya hijrah ke Habasyi. Nah, mungkin pembahasan ini dilanjutkan pada minggu yang akan datang. Pembahasan yang sangat seru ketika Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin berhijrah ke Habasyi, yang dimana Habasyi ini rajanya itu adalah Habasyah. Pokoknya seru di pembahasan selanjutnya. Insyaallah akan dilanjutkan pada minggu yang akan datang. Mungkin kakak cukupkan sampai di sini. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.